Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Michael Hart, seorang penulis dan sejarawan, dia mengumpulkan para sejarawan dan tokoh-tokoh untuk menulis 100 orang paling berpengaruh di dunia. Para tokoh kemudian membuat 32 kategori untuk memudahkan komparasi dan membuat ranking. Michael Hart berkata, Muhammad adalah pemenang dari 100 list tersebut. Para pengikutnya tidak bisa menyangkal. Muhammad memenangkan 32 kategori dari semuanya. Michael Hart sebenarnya jika memilih dia akan memilih Yesus karena dia seorang Kristiani. Tapi mengapa Michael Hart kemudian memilih Muhammad bukan memilih Yesus? Yesus bukan seorang ayah, Muhammad seorang ayah. Yesus bukan seorang suami, Muhammad seorang suami. Yesus bukan seorang pemimpin, Muhammad seorang pemimpin. Yesus bukan seorang jenderal, Muhammad seorang jenderal. Yesus bukan seorang penguasa, Muhammad seorang penguasa. Tidak bisa disangkal bahwa Muhammad adalah impacted person in the world, orang yang paling berpengaruh di muka bumi. Muhammad ditulis juga di New York Times dan di banyak toko buku di Australia. Jika Muhammad dengan keahliannya dan kecakapannya hidup di dunia modern ini, maka niscaya Muhammad bisa menyelesaikan permasalahan manusia dan membawa dampak kebahagiaan dan kedamaian. Pilihan saya kepada Muhammad, kata Michael Hart, karena Muhammadlah yang mampu mempengaruhi manusia, mampu mengguncangkan dunia, dan mampu membuat keadaan menjadi jauh lebih baik. Muhammad seorang yatim piatu yang dibesarkan di padang pasir yang begitu panas, di iklim yang begitu berat. Muhammad dihina, dicaci maki, diperangi, diusir bahkan dari tanah kelahirannya. Hingga kemudian Muhammad berhijrah ke Madinah. 23 tahun berikutnya Muhammad datang kembali ke Mekah sebagai seorang pemenang. Sebagai seorang pemimpin besar, Muhammad kemudian memberikan pengampunan kepada warga Mekah yang dulu sudah mengusirnya. Muhammad mengajarkan keislaman kepada mereka. Muhammad memakmurkan Mekah. Selanjutnya juga Muhammad melanjutkan syiar Islam hingga seluruh pelosok dunia. Hingga Islam menjadi fondasi yang kuat bagi umat Islam. Di luar itu, Muhammad juga makan, Muhammad minum, berkeluarga, memasak sendiri, menjahit pakaiannya sendiri. Muhammad juga berbelanja ke pasar, seperti hal-hal biasa yang biasa kita lakukan. Muhammad berlaku adil dan tidak menghakimi non-muslim. Muhammad tidak mengutamakan pejabat, tidak mengutamakan raja-raja. Muhammad berlaku adil seadil-adilnya. Muhammad lebih fokus kepada akhirat. Wal akhiratu khairu abqa. Sesungguhnya akhirat lebih baik dan akhirat itu kekal. Pesan Nabi Muhammad, sembahlah Allah pencipta alam dan musnahkanlah segala bentuk ketidakadilan. Muhammad tidak pernah memukul istrinya, Muhammad tidak pernah memukul anaknya, tidak pernah memukul pasukannya. Pada saat perang, pasukan Rasulullah itu berada di belakang Rasulullah. Mengapa? Karena itulah kemudian Muhammad menjadi seorang pemimpin yang hebat. Di luar medan perang, Muhammad adalah seorang yang sangat lemah lembut. Muhammad menghentikan perang, Muhammad memuliakan wanita, Muhammad membayar zakat dan menjahit pakaiannya sendiri. Hal-hal wajar yang dilakukan sehari-hari. Pada malam hari Muhammad bermunajat 4-5 jam. Pada saat perang dan pada siang hari Muhammad melakukan perang dan menyampaikan hukum-hukum Islam. Bagaimana semua itu bisa dia lakukan? Bagaimana bisa? Siapakah dia? Muhammad adalah seorang Rasul, pembawa risalah. Beliau memimpin dengan lemah lembut, membawa pesan kebenaran yang tidak bisa disangkal. Dan tidaklah aku utus Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Beliau adalah contoh terbaik. Beliau hebat dari seluruh sistem yang ada.
Muhammad diciptakan dalam sebaik-baik ciptaan dan tidak ada satupun manusia yang mampu mengunggulinya. Bukan Buddha Gautama, bukan Alexander the Great, bukan Napoleon, bukan Julius Caesar, bukan Mahatma Gandhi, bukan Winston Churchill, dan juga bukan George Bush Senior maupun George Bush Junior. Bukan Anda, juga bukan saya, bukan orang tua kita, dan bukan juga nenek moyang kita. Bagi kalian non-muslim, silahkan pulang dan bacalah Al-Quran, bacalah kisah tentang Muhammad. Buka pikiran dan buka hatimu, maka akan timbul rasa cinta dan hormat kepada beliau, dan itu akan merubah hidupmu. Jika kelak engkau menjadi pengikut Muhammad, itu bukan karena kebesaran, tidak akan menyebabkan besarnya umat, tetapi itu lebih pada keuntungan bagi kamu sendiri. Maka saya mengundang kalian untuk bisa mengenal Muhammad lebih dalam, untuk bisa menghormati Muhammad, dan untuk bisa menghargai risalah yang dibawa Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.